Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya, Iip Wijayanto, di dalam program Solusi Asik dari Pak Iip. Selama beberapa waktu ke depan, kita akan ngobrol, diskusi ya, tentang berbagai persoalan kehidupan, masalah pergaulan, masalah interaksi antar manusia ya, masalah rumah tangga, masalah waris, olahraga, pekerjaan, dan tidak lupa juga masalah yang selalu ngehits sepanjang zaman, yakni masalah cinta ya. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasi atau lonceng pemberitahuan agar Anda mendapatkan pemberitahuan dari saya, video-video terbaru dari saya ya. Dan juga untuk yang subscribe, saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezekinya, mudah jodohnya, dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk semua persoalan kehidupan fid dunya wal akhirah ya. Dan untuk yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan dikirimkan ke nomor WA yang ada di bawah ini. Baik, saya langsung ke pertanyaan kita pada kesempatan hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, apakah ketika saya mengirimkan doa atau mengirimkan hadiah pahala bacaan surat Al-Fatihah atau surat Yasin kepada orang tua saya yang sudah tiada, maka pahala itu akan disampaikan oleh Allah kepada mereka? Karena saya banyak membaca di berbagai website, juga nonton di berbagai video pengajian di YouTube, bahwa yang demikian itu tidak sampai kepada orang tua yang sudah tiada. Kalau memang tidak disampaikan, maka usaha apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban dari orang tua yang sudah tiada sebagai wujud dan bakti kita kepada mereka? Mohon penjelasannya. Baik. Jadi memang ini rame ya, dibicarakan di mana-mana seputar sampai atau tidaknya doa atau kiriman pahala yang kita kirimkan kepada orang tua kita yang sudah tiada ya. Nah, maka yang penting persyaratan yang pertama harus dipenuhi ya, bahwa kita harus yakin bahwa semua doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk memohonkan keringanan azab kubur, urusan di alam kubur bagi orang tua, itu akan Allah sampaikan dengan persyaratan bahwa kita yang mendoakan mereka itu termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang doanya disampaikan ya. Idza matal insanun qata'u anhu maluhu illa min salasa, illa min shadaqatin jariyah au ilmin yantafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Nah, ini yang ketiga, ini yang penting syaratnya kita penuhi, yakni doa dari anak-anak cucu keturunan yang saleh ya. Lah kalau kita sendiri tidak pernah sholat ya, tidak pernah ngaji begitu ya, maka bagaimana doanya bisa sampai? Tahu-tahu ujuk-ujuk mendoakan orang tua, mendoakan leluhur yang sudah tiada, sementara kita sendiri tidak pernah
sholat, tidak pernah mendoakan diri kita sendiri. Nah, maka kuncinya yang penting syarat yang pertama terpenuhi. Ya, sejauh kita berupaya untuk menjadi orang yang baik, orang yang saleh, semoga setiap ikhtiar, usaha, doa yang kita persembahkan untuk mereka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Ya, nah saya tadi pas dapat pertanyaan ini, ya, saya coba browsing ke berbagai website, ya, dan memang penolakannya itu berdasarkan surat An-Najm ayat yang ke-39, ya. Jadi di dalam surat An-Najm ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma syaa, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Ya. Jadi menurut faham yang dikembangkan oleh mereka bahwa ketika orang selama hidupnya tidak pernah sholat, ya sudah, maka akhirnya di alam kuburnya, di yaumil kiamah nanti, ya itulah yang akan mereka bawa, ya. Tidak pernah sholat, tidak pernah sodakoh, tidak pernah puasa, dan seterusnya. Nah, sementara pada sisi yang lain, ya, cinta sebagai seorang anak tentu inginlah, ya, berusaha memberikan bantuan kepada orang tuanya. Maka kalau kita lihat sebenarnya para ulama sendiri berbeda pandangan tentang persoalan ini, ya. Ada sebagian yang mengatakan memang bahwa doa itu tidak sampai kepada orang yang sudah mati. Tetapi kalau kita mau lihat, ya, ada sebuah pendapat yang sangat bijaksana yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, ya. Nah, beliau berkata, wa amma qira'atul Qur'an fal mashhur min mazhab asy-Syafi'i annahu la yasillu thawabuha illa al-mayyiti wa qala ba'da ashabihi yasilu thawabaha ila al-mayyiti. Jadi Imam Nawawi berkata, untuk bacaan Al-Quran, pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i bahwa itu tidak sampai pahalanya kepada mayit. Sementara sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pahalanya sampai. Jadi pendapat Imam Nawawi ini, ya, bisa menjadi gambaran bagi kita semua bahwa misal di mazhab Syafi'i pun terjadi perbedaan pandangan di antara para ulama mereka, ya, antara yang mengatakan bahwa kiriman doa tadi sampai dengan yang mengatakan bahwa kiriman doa tadi tidak sampai, ya. Nah, saya ambilkan pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di ketika beliau menafsirkan surat An-Najm ayat yang ke-39 ini tentang beberapa amal yang bermanfaat bagi orang yang sudah mati, ya. Jadi berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di bahwa ada dua hal yang tetap akan bermanfaat untuk orang yang sudah mati. Yang pertama adalah doa dari orang muslim untuk mereka. Ini berdasarkan dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dakwatul mar'il muslimil akhihi bizahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'al akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithli. Doa orang muslim untuk saudaranya tanpa dihadapannya
adalah mustajab. Di dekatnya ada malaikat yang diserahkan untuknya. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diserahkan untuk berkata, amin, perkenankanlah ya Allah, dan kamu memperoleh hal yang sama. Ya, nah, jadi berdasarkan hadis ini bahwa seseorang ketika mendoakan saudaranya, bahkan saudaranya tidak ada di sampingnya, itu termasuk ke dalam kelompok doa yang mustajab. Ya, nah yang kedua kata beliau berkaitan dengan penunaian dari nazar orang yang sudah mati. Ya, nah beliau mengutip sebuah hadis, ya, istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna ummi matat wa 'alaiha nazrun faqala ikhdihi anha. Jadi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an pernah minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, inna ummi matat wa 'alaiha nazrun, sesungguhnya ibuku wafat sedangkan ia masih punya nazar yang belum ditunaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah untuknya. Nah, ini juga berlaku untuk hutang, kemudian misal menghajikan orang tua yang belum menunaikan ibadah haji, dan lain-lain sebagainya. Nah, maka berdasarkan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di ini, kita bisa kembali ya ke surat An-Najm ayat 39 tadi, bahwa sebagai anak kita boleh kan berusaha, ya. Berusahanya apa? Berusaha untuk meringankan beban mereka dengan cara yang kita bisa, yakni mendoakan, mengirimkan pahala doa yang kita bacakan, ya. Nah, maka apapun yang diusahakan seperti yang dikatakan atau difirmankan Allah di dalam surat An-Najm ayat yang ke-39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Kita mengusahakan, kita berusaha. Di hadapan manusia mungkin banyak pendapat yang mengatakan itu sia-sia. Tetapi saya kok yakin dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada hal yang sia-sia. Kita berusaha mendoakan, selebihnya apakah itu sampai ataupun tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berdoa, dengan kita ngaji, yang kita niatkan pahalanya kita kirimkan kepada orang tua yang sudah tiada. Kalau Allah sampaikan, alhamdulillah. Kalaupun ternyata tidak disampaikan, insya Allah semoga dari ngajinya tadi tetap menjadi pahala bagi orang yang mengaji tadi. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kalau ditanya ke saya, apakah misal ketika orang tua saya sudah tiada, saya akan mendoakan mereka, saya jawab iya. Dan itu adalah usaha saya untuk membantu meringankan beban mereka. Masalah hasil saya kembalikan dan saya serahkan segalanya kepada Allah. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.